Recording in progress. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja ya, kita main cepat. Kita buka dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kita ke slide yang pertama dulu ya, yaitu helmintologi ya. Seperti namanya, helmin itu artinya kita cerita tentang cacing-cacingan, parasit-parasitan nanti ya. Oke. Di sini dijelaskan apa itu parasit. Parasit itu adalah organisme yang dalam mempertahankan hidupnya bergantung pada makhluk hidup lain. Jadi kata kuncinya ini, sebagai sumber kehidupan dan sebagai sumber makanannya. Tapi yang jadi masalah adalah si parasit ini kalau dia nempel di organisme lain itu tidak menguntungkan bagi organisme yang ditempelinnya itu atau yang diinfeksinya. Maka penting untuk mengetahui definisi dari si parasit ini karena itu ya. Oke, jadi dia tidak saling menguntungkan. Oke, sejarah ini rasa abang nggak perlu ya. Yang jelas dia ngasih tahu aja bahwa dari dulu cacing itu udah ditemukan gitu ya. Ini juga sama. Nah, yang penting ini udah dibahas sih di soal yang kemarin bahwa ada yang namanya endoparasit. Maka endo ini parasitnya hidup di dalam tubuhnya si host ya. N itu in ya. Di dalam tubuh host. Ya, tinggal dipikirkan aja apa-apa yang ada di dalam tubuh. Cacing masuk ke usus itu dalam tubuh. Protozoa masuk ke dalam hepar itu masuk juga ke dalam endoparasit. Kemudian kalau kutu-kutu, skabies, tungau itu ektoparasit. Jadi dia hidupnya di permukaan tubuh, entah di kepala, entah di kulit dan seterusnya. Kemudian parasit ini ada dua sifatnya, ada yang obligat, ada yang fakultatif. Kalau obligat memang dari awal, dari dia lahir sampai dia berkembang biak sampai mati ujung-ujungnya itu semuanya sifatnya parasitik ya. Di situ dia ganggu semua. Pokoknya memang kalau nggak ada host dia nggak bisa hidup sama sekali. Sedangkan yang fakultatif ini cuma sebagian aja hidupnya yang parasit, sisanya dia bisa hidup bebas tanpa host ya. Oke. Kemudian parasit zoonosis yang dari hewan bisa pindah ke manusia. Ini semua kemarin udah ada soalnya ya, udah kita jawab. Oke. Lanjut, siklus hidup. Nah, jadi kalau siklus hidup parasit, ada pertumbuhannya, ada perkembangannya, ada perkembangbiakan. Kemudian siklus hidupnya ada yang direct, ada yang indirect ya. Kita lihat. Kemudian ada host dengan host space. Ini juga sudah dibahas kemarin. Ada soalnya. Host definitif itu adalah host tempat si parasit hidup, tumbuh dan berkembang secara seksual. Tapi kata kuncinya apa di sini ya? Reproduksi seksual. Jadi dia memperbanyak dirinya di host definitif. Kalau host perantara, di situ dia host tempat parasit hidup, tumbuh berkembang, tapi dia termasuk yang reproduksi aseksual hingga menjadi stadium infektif. Jadi dia berubah menjadi dari apa ya? Dari lahir, kembang, jadi infektif. Untuk bersiap-siap ketemu host definitif. Kalau yang reservoir ini kuncinya adalah hanya menampung parasit dan dapat menjadi sumber penularan ke manusia. Jadi dia nampung aja ya. Nah, kemudian ada vektor. Vektor ini
Ada yang sifatnya mekanis, ada yang vektornya biologis. Intinya kalau vektor biologis ini adalah makhluk hidup, sedangkan vektor mekanis ini adalah benda mati. Oke, ini juga udah dibahas kemarin. Jadi ini mudah lah, tinggal dibaca soalnya itu pasti terjawab. Oke, kita mulai dari ada yang namanya nematoda, trematoda, dengan cestoda ya. Mulai dari nematoda dulu. Nah, nematoda, ini contohnya yang ini. Paling sering itu yang ini, Ascaris lumbricoides. Jadi bentuknya gimana? Bentuknya silindris, bentuknya kayak tabung panjang. Ya, tanpa segmen ya. Segmennya nggak ada, filariform. Panjangnya nggak usah dipikirkan ya. Ada rongga tubuh, udah jelas. Pencernaan lengkap, bla bla bla, monik seksual. Oke. Nah, ini yang sering ditanya itu satu, nematoda yang bentuknya tuh gimana ya? Nematoda jadinya bentuknya silindris, tidak bersegmen. Contoh-contohnya ini bisa dilihat, ada yang Ascaris lumbricoides, ini terkenal sekali ya. Kemudian ada Trichuris trichiura, ada Enterobius vermicularis, dan seterusnya. Nah, yang vivipar ada yang filaria, sisanya ini nggak begitu terkenal, jadi nggak usah dipikirkan. Yang ini terkenal ya, Strongyloides stercoralis. Umumnya tidak membutuhkan host perantara, jadi dia tinggal tertelan sama kita atau dia masuk lewat kulit, itu beres, jadi langsung terjadi infeksi. Tapi paling minimal, adik-adik ingat, nematoda artinya dia silindris, segmennya nggak ada, kemudian contohnya adalah Ascaris lumbricoides. Oke, seminimal mungkin ini yang dihafal. Kita lanjut. Ini gambarannya Ascaris lumbricoides ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Kalau misalnya ada yang ditanya laki-laki atau perempuan, biasanya yang perempuan itu lebih panjang daripada yang laki-laki ya. Kemudian di sini ada alat reproduksinya. Sedangkan yang laki-laki nggak ada. Ini contoh kasus kalau misalnya ada anak nggak BAB, perutnya makin lama makin besar, ini menandakan kayaknya ada obstruksi, ada yang nyumbat di ususnya. Rupanya adik ini riwayat minum obat cacingnya itu tidak jelas, jadi dia nggak minum obat 6 bulan sekali. Rupanya pas BAB keluarlah satu cacing ini. Nah, baru jelas tegak diagnosisnya. Ini rupanya adalah sebuah infeksi cacing ya. Jadi ini kasusnya adalah obstruksi. Konstipasi gara-gara adanya obstruksi pada saluran cerna diakibatkan oleh infeksi Ascaris ya. Jadi nama penyakitnya Ascariasis. Nah, tapi yang menarik apa adik-adik sekalian? Ascaris ini bisa lewat mulut. Maksudnya apa? Ada siklus hidupnya yang memungkinkan dia untuk masuk ke dalam paru-paru ya. Bisa dilihat di sini. Mulainya dari sini dulu ya. Nomor 4. Jadi dia teringesti nih. Ingesti itu artinya dia tertelan telur daripada si cacing Ascaris masuk ke dalam saluran cerna. Kemudian dari saluran cerna dia pecah nih telurnya. Sini ya, hatch larva. Nah, larvanya ini adik-adik sekalian masuk ke sirkulasi dan bermigrasi ke paru. Nah, jadinya apa? Ketika dia masuk ke paru, di sini pasien akan merasakan batuk-batuk. Ini namanya sindrom Loeffler ya. Nanti adik-adik lebih spesifik di sini ketika menghadapi blok gastrointestinal. Oke, jadi dia masuk ke paru-paru dulu ya, dari usus, pecah telurnya, naik ke paru-paru. Kemudian larvanya dibatukkan. Kemudian tertelan lagi. Masuk lagi ke usus. Nah, jadi dia muter di situ. Pecah di sini, masuk ke paru, terbatukkan keluar, kemudian tertelan lagi, masuk ke usus gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke usus, nah itu dia akan dibuang, diekskresikan. Pasiennya BAB. Rupanya di BAB-nya itu ada
telurnya lagi, kemudian telurnya ini akan mengalami fertilisasi dan yang tidak terfertilisasi ya, bisa yang mana aja. Kemudian entah gimana ceritanya, feses ini bisa masuk ke mulut orang lain, kemudian menginfeksi yang lain juga. Intinya apa? Ini yang penting diingat di sini adalah adanya siklus parunya, ya. Jadi Ascaris itu punya siklus paru. Mana tahu ditanya, di bawah ini parasit mana yang memiliki siklus melalui paru, maka jawabannya adalah si Ascaris. Oke, kemudian ini ada Trichuris ticura. Nah, Trichuris ticura ini ukurannya lebih kecil dibandingkan si ini ya, Ascaris. Ascaris itu kan cacing gelang, sedangkan Trichuris ticura ini adalah cacing creamy kalau nggak salah. Nah, dia itu menyebabkan apa? Nah, ini contoh endoskopi ya, di bagian usus, jadi nampak ini banyak cacing-cacingnya di dinding-dinding lumen ususnya. Dia bisa menyebabkan ini, prolaps ani. Artinya apa? Ususnya yang bagian paling bawah, yang itu si rektum itu yang harusnya di dalam malah berubah keluar ya. Ini namanya prolaps. Nah, jadi Trichuris ticura punya kecenderungan untuk bikin prolaps. Siklusnya sama, termakan apa namanya itu telurnya masuk, kemudian pecah di usus halus, memperbanyak diri, kemudian dia dibuang melalui feses ya, BAB. Kemudian feses itu yang ada telurnya, entah gimana ceritanya, tertelan lagi ke mulut orang yang lain. Biasanya ini sering pada anak yang main di tanah ya. Itu kan anak suka nggak cuci tangan, masukin tangannya ke mulut dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Di sini siklus parunya tidak ada ya. Oke, yang ini Enterobius vermicularis. Ini mirip-mirip si cacing si Trichuris ticura tadi. Bedanya apa? Ini bikin gatal di bokong ya. Atau pruritus ani. Pruritus ani, ya. Nah, dia sukanya di bagian ini nih, lubang anus. Memperbanyak dirinya. Nah, biasanya pasien itu garuk-garuk, tiba-tiba kukunya putih-putih, rupanya itu adalah bekas-bekas daripada si cacing ini. Nah, bisa adik-adik lihat, yang si Enterobius vermicularis ini bentuknya kayak toge ya. Jadi dia memanjang gini. Nah, memanjang. Dia tidak membentuk lingkaran-lingkaran. Lihat lagi di atas, kalau si Trichuris ticura itu senang bikin lingkaran-lingkaran tuh. Kayak yang ini. Ya. Walaupun ada memang yang bentuknya memanjang, tapi kalau adik-adik nanti dikasih gambar bentuknya lingkaran-lingkaran kayak gini, itu lebih cenderung kepada si Trichuris ticura ya. Oke, kebetulan ini ada contoh-contoh yang lain. Misalnya ini ada ancylostoma. Ancylostoma ini yang menyebabkan infeksinya di kulit ya. Ini biasanya orang yang ke pantai nggak pakai sendal. Kemudian ini ada Dranunculus medinensis, ini menyebabkan ini ya, infeksi di bagian kulit juga, panjang. Ada Wucheria bancrofti menyebabkan filariasis. Ini kaki gajah namanya ya, elephantiasis ya. Et causa filariasis. Dia ngeblok apa namanya itu? Nyumbat kelenjar getah bening ini ya. Makanya kakinya membesar. Ada juga yang di mata, telazia. Nah, tapi yang terkenal itu yang sering disebutkan memang yang ini sih, ancylostoma ini. Di antara empat ini ya, sama ini Wucheria. Tapi nanti ini adik-adik akan ketemunya di mana? Ini akan ketemu di tropet ya. Jadi masih panjang, masih ke belakang lagi nanti. Oke deh, itu untuk nematoda. Ya. Jadi jangan lupa nematoda tadi bentuknya silindris, dia tidak punya segmen, ada macam-macam bentuknya ya. Ada cacing
Ascaris lumbricoides, yaitu cacing gelang, kemudian ada Trichuris ticura, ada cacing cambuk, kemudian ada Enterobius vermicularis, ada cacing kremi. Oke, kemudian ada filaria, itu Wucherea bancrofti tadi, kemudian ada Strongyloides, sama Ancylostoma satu lagi ya. Oke, jangan lupa dicatat. Dan di antara semua yang nematoda, yang hanya memiliki siklus paru itu hanya si Ascariasis. Kita lanjut ke trematoda. Trematoda ini adalah cacing pipih ya. Oke, bentuknya pipih. Kalau tadi silindris, yang ini pipih. Yang tadi tidak bersegmen, ini juga tidak bersegmen ya. Jelas. Nah, ukurannya macam-macam. Ini nggak usah dipikirkan ya, untuk ukuran nggak pernah ditanya. Kemudian memiliki oral sucker. Oke, kalau yang tadi di atas itu dia nggak punya sucker, maksudnya nggak punya mulut, nggak punya gigi yang sifatnya menghisap darah ya, atau menghisap apapun itu. Nah, kemudian dia di tubuhnya ini nanti ada yang oral sucker di mulut, ada yang ventral sucker di badan. Jadi dia punya dua mulut nih ceritanya, di atas sama di bawah gitu ya. Rongganya nggak ada, sistem pencernaan belum sempurna, kemudian dia hermafrodit, ovipar, dan seterusnya ya. Oke, tapi intinya paling penting di bentuk aja ya, bentuk sama suckernya. Ini contohnya, Fasciola hepatica. Fasciola hepatica ini suka nempel di hepar ya, baik itu hepar ini, contohnya lihat. Nah, dia butuh hospes perantara. Jadi gimana ceritanya nih? Ini panjang ya. Ada mirasidia, ada ruminan. Oke? Atau ada satu lagi manusia. Kayak mana siklus hidupnya? Abang lebih senang mulai dari yang termakan kayak biasa ya. Oke. Jadi di sini ada sayur nih. Ada sayur, kemudian sayur ini di dalamnya ada metaserkaria. Oke? Jadi ingat dulu, sayur itu meta. Termakan. Antara dimakan oleh ini nih, si ruminan ini, jadi ruminan itu ya kayak gini lah ya. Hewan mamalia. Dalam konteks ini ada sapi, ada kambing, ada manusia. Nah, termakan. Nah, ketika termakan si sayur ini, dia keluar dari kistanya menuju ke duodenum, kemudian dia menembus dinding intestinal atau menembus dinding usus, kemudian pindah ke hepar ya. Sini masalahnya. Dia bisa menembus itu. Oke, bisa dilihat ini gambarnya tuh. Jadi ketelan, turunlah dia ke bawah, masuk ke usus halus ya. Dari usus halus rupanya diapain? Ditembusnya dinding ini. Pindah dia ke hepar. Hal yang sama terjadi juga pada si ruminan ini, si sapi atau si kambing. Nah, kemudian apa yang terjadi? Si cacing ini dia akan apa namanya tuh kawin di situ, di hepar itu, lebih tepatnya lagi di biliary ducts atau di ductus daripada kandung empedu. Ceritanya nih pohon hepatik nanti, tapi adik-adik belum ketemu nih anatominya kayaknya di digestif nanti. Kemudian yang terjadi apa? Si pasien ini akan ada telur-telurnya di saluran cernanya, kemudian telurnya itu dikeluarkan melalui BAB, kemudian BAB-nya itu terembrionasikan ketika dia di dalam air. Jadi dia ceritanya bukan di tanah, kayak si nematoda-nematoda di atas tadi. Ya. Jadi ketika di air yang terjadi apa? Keluarlah mirasidia. Oke? Mirasidia itu adalah cikal bakal daripada si cacing dewasanya nanti. Bukan cacing dewasa, serkarianya ya. Jadi kemudian dia akan dimakan oleh ini nih, apa namanya tuh? Siput. Nah, di siput dia berubah menjadi serkaria. Intinya serkaria ya. Yang ini jarang ditanya nih. Oke, setelah dia menjadi serkaria, barulah dia nempel di sini. Kemudian dia berulang lagi. Oke,
Jadi intinya apa? Di sayur dia namanya metaserkaria. Oke. Kemudian di host dia cacing dewasa. Itu ya. Kemudian di air dia itu adalah mirasidia. Di siput dia berubah jadi serkaria. Kemudian di sayur kembali lagi ke metaserkaria. Oke, jadi ini yang biasanya ditanya sama soal adalah dia di mana, kemudian dalam bentuk apa dia di situ. Oke, tapi pada konteks ini yang paling sering ditanya adalah apa bentuk infektifnya. Oke, jadi apa bentuk infektif dari vasiola? Misalnya ditanya gitu ya. Bentuk infektifnya adalah metaserkaria. Bentuk infektif itu adalah bentuk yang kalau dimakan sama host itu terjadi infeksi gitu ya. Jadi kalau dia dalam bentuk metaserkaria yang ini, inilah yang akan menjadikan penyakit. Oke. Tapi kalau yang termakan itu rupanya bentuknya yang ada di misalnya nih serkaria ini, ya kemungkinan tidak terjadi. Kenapa? Karena dia tidak terlindungi. Jadi kena asam lambung aja udah mati gitu ya. Oke, jadi jangan lupa ya, apa bentuk infektif dari vasiola itu adalah metaserkaria. Sama halnya dengan yang di atas tadi Abang lupa bilangnya. Kayak gini kan? Apa bentuk infektifnya? Bentuk infektifnya adalah eh, telur. Telur yang diembrionasi. Kita lihat lagi yang atas, ini bentuk infektifnya apa? Sama, telur juga. Oke. Jadi untuk nematoda, bentuk infektifnya ada telur yang udah diembrionasi, sedangkan si vasiola atau si trematoda ini bentuk infektifnya adalah metaserkaria. Gitu ya, jadi hati-hati. Ini contoh yang lain ya. Phalanx sinensis, Phaseolosis buski, schistosoma, dan seterusnya. Lanjut ke cestoda. Tunggu dulu ya. Ada yang kurang ya. Nah, ini yang dimaksud tadi ada alat hisapnya. Ini ada oral sucker ya. Di kepalanya. Kalau di badan namanya ventral sucker. Oke. Kita masuk ke cestoda. Cestoda ini adalah cacing pipih. Seperti pita. Oke, kenapa? Karena dia nanti tubuhnya bersegmen. Oke. Kemudian dia punya scolex dan segmennya namanya proglotit. Jadi kalau misalnya dekat ketemu kayak gini-gini dia bentuknya panjang-panjang gini, ini proglotit-proglotitnya ya. Tidak memiliki rongga karena dia pipih, tidak punya mulut ataupun anus. Hermafrodit ya. Ini contohnya Taenia solium. Nah, si Taenia-taeniaan ini ada dua ya, ada Taenia saginata, ada Taenia solium ya. Taenia saginata ini adalah cacing pita yang hospes perantaranya itu si sapi. Makanya abang suka menghafalnya itu adalah Taenia sapinata ya, daripada saginata. Karena abang langsung tahu ini hospesnya sapi nih. Kalau Taenia solium ini babi ya. Nah, Scolex ini jangan lupa ya, ada Scolex namanya. Scolexnya itu, ini ya, bentuk bulat-bulat ini. Inilah nanti yang mengaitkan si cacing pita atau kepalanya itu ke dinding usus, kemudian menyerap sari-sari nutrisi dari si inangnya. Oke, ini siklus hidupnya. Kita langsung mulai dari sini juga lagi ya. Apa bentuk infektif dari Taenia? Yaitu Cysticercus. Oke, jadi bentuk infektif jangan dilupakan ya. Tadi Ascaris adalah telur, kemudian Trematoda tadi adalah Metaserkaria. Kalau si Taenia adalah Cysticercus. Oke. Nah, jadi manusia memakan daging yang tidak matang atau setengah matang, baik itu dari babi ini atau dari si sapi. Kemudian apa yang terjadi?
Dia pecah di dalam saluran cerna, kemudian eh, si cacing ini akan menempel di dinding usus, kemudian menyerap nutrisi, memperbanyak diri, sehingga proglotit-proglotitnya ini semakin panjang. Nah, kadang-kadang ada yang copot ujungnya. Nah, yang ujung ini biasanya ada di feses, ya. Nah, ketika udah copot, si proglotit tadi ini yang copot, udah keluar bersamaan dengan feses. Nah, di dalamnya itu ada telur. Nah, dari telur ini, entah gimana ceritanya, termakan lagi sama si sapi dan babi ini, yang lain. Kemudian di dalam sapi dan babi ini, dia berubah menjadi onkosfer. Kemudian dari onkosfer, di otot-ototnya si hewan ini, dia berubah menjadi cysticercus. Kemudian mereka dibeli, dipotong, dimakan lagi sama manusia. Gitu. Jadi jangan lupa, Taenia saginata itu di sapi, jadi Taenia sapinata. Kalau di babi, Taenia solium. Bentuk infektifnya adalah cysticercus. Kemudian dia dimakan, dia mengeluarkan proglotit. Di dalam proglotit ada telur, telurnya termakan lagi sama mereka, berubah menjadi onkosfer, dan ini berulang terus, ya. Jelas. Oke, dia bisa sepanjang ini tuh, ngeri ya. Oke, penularan. Bagaimana penularannya? Ada yang fekal oral, ya, masuknya lewat yang apa ada di tanah atau di mana, terpegang, kemudian termakan, ya, masuk ke mulut. Ada makanan yang tidak matang, itu si cacing-cacing ini tadi. Ada air yang terkontaminasi, ini si Dracunculus. Ini jarang ditanya, ya. Ini nggak usah pusing-pusing. Yang terkenal-terkenal aja diingat. Kemudian masuk lewat kulit. Ini si Ancylostoma tadi, ya. Sama Schistosoma. Vektor melalui nyamuk-nyamuk. Misalnya Wucheria bancrofti. Atau infeksi sendiri, ini Enterobius vermicularis. Oke, bagaimana cara mendiagnosisnya? Ya, kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, ya. Kalau misalnya kita curiga dia lewat feses keluarnya, ya maka kita periksa tinja, ya, terutama. Kalau periksa darah rutin, kita ketemu eosinofil yang meningkat, ya. Jadi kurang lebih itu sih yang paling penting. Ini yang sisanya agak jarang, ya. Paling radiologi. Jadi ini pada kasus si Ascariasis tadi, ya. Kok perutnya gede, nggak BAB-BAB, pas difoto isinya cacing semua. Pencegahannya gimana? Nah, intinya bersih. Terserah mau apapun. Tangan bersih, jamban bersih, minum bersih, makanan bersih, matang, ya. Itu intinya, bersih aja, pikirkan. Oke, selesai untuk si pengantar Helmin, ya. Ada mau tanya? Bang mau nanya, Ya, aku masih bingung sama yang host perantara sama host definitif sih bang. pas perantara itu ini. Langsung pakai contoh aja, ya. Ini host perantara. Yang manusia, host definitif. Host perantara tuh intinya apa? Transit. Ya. Jadi dia numpang aja di sini. Numpang di sapi, numpang di babi. Kenapa dia numpang di situ? Karena dia tahu ini bakal dimakan nih sama manusia. Dan dia di situ dalam bentuk yang bukan bentuk infektif. Dia dalam bentuk ini. Bukan infektif, maksudnya apa ya? Dalam bentuk yang bisa menginfeksi manusia gitu loh, nanti maksudnya ceritanya gitu. Jadi dia cuma numpang lewat di sini supaya dia bisa dimakan sama manusia. Ini host perantara namanya. Kalau host definitif, disitulah dia berkembang biak, disitulah dia membanyak diri,
Recording in Sih. progress. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa Bang, thank you Bang. Oke, sip. Ada yang mau tanya lagi? Pas, lanjut. Pas ya. Oke, jangan lupa adik-adik bikin catatannya kayak yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada 3, nematoda, rematoda, kemudian apalagi satu lagi kok lupa. Cestoda. Bentuknya masing-masing gimana, contohnya masing-masing apa, bentuk infektifnya gimana, itu jangan lupa ya. Itu yang sering-sering ditanya. Oke deh, kita lanjut ke protozoa. Oke, protozoa itu artinya pertama, ya, sama zoonnya itu hewan ya. Jadi protozoan itu adalah hewan yang pertama gitu, secara arti harfiahnya. Tapi maksudnya gimana? Dia adalah hewan bersel satu, ya, uniseluler. Jangan lupa ya, uniseluler. Ini udah dibahas kemarin ya. Bisa hidup sendiri, bisa gabung sama kawan-kawan yang lain ya. Jadi kalau dia ada perkumpulan, itu bukan dia multiseluler, dia tetap aja uniseluler. Hanya saja dia bentuk perkumpulan ya. Oke, seringkali dia hidup di alam bebas. Ada yang hidup sebagai parasit di manusia dan hewan, kemudian menimbulkan penyakit ya. Kelasnya ada apa aja? Ini udah Abang jelaskan kemarin ya, ada Rhizopoda, ada Mastigophora atau Flagellata nama lainnya, Ciliata atau Ciliophora, Sporozoa dengan Isospora. Bedanya apa? Alat geraknya ya. Jangan lupa alat geraknya. Oke. Kita lanjut. Nah, protozoa ini punya topisme juga kayak si virus kemarin, dia punya ada tempat-tempatnya sendiri yang dia lebih senangi dibandingkan tempat yang lain. Contohnya di usus, Entamoeba histolytica menyebabkan diare, nantinya di dalam dia juga bikin diare. Pokoknya yang ada di usus ini suka bikin diare, bukan bikin konstipasi. Konstipasi itu artinya nggak BAB ya. Oke, ini udah jelas lah semua ini. Kayak mana ngafalnya? Abang nggak pernah ngafal ini. Ini seiring berjalannya blog, masuk sistem-sistem, nanti hafal sendiri nih. Oh ini kayaknya di usus deh, ini kayaknya ini deh, gitu loh. Nah, tapi ada yang punya ciri khas, misalnya kayak gini. Kalau misalnya ada cerita koli-koli gini, ini artinya kolon ya. Kolon itu artinya usus besar. Jadi dia dikasih nama sesuai dengan di mana dia senang menginfeksi. Oke, gitu dia. Kemudian ada yang suka di darah. Yang ini depannya selalu plasmodium. Kenapa? Ini adalah penyebab malaria. Oke, jadi misalnya ditanya, protozoa yang menyebabkan infeksi pada darah apa ya? Plasmodium ya. Kemudian ada di jaringan, Toxoplasma gondii ya. Ini toxoplasmosis penyakitnya. Biasa sering dengar kan, oh periksa tokso. Terutama ibu yang mau hamil atau yang mau menikah gitu ya, periksa dulu toksonya. Kemudian ada atrial di Trichomonas vaginalis. Apa nggak ngerti maksudnya atrial ini apa ya? Tapi intinya kalau Trichomonas vaginalis ini, seperti namanya dia menginfeksi bagian vagina ya, menyebabkan keputihan nanti. Oke, protozoa pada umumnya punya 2 stadium. Ini sudah dijelaskan kemarin, ada yang bentuk vegetatif, kemudian menjadi stadium trofozoid, barulah dia proliferatif, aktif dan bergerak ya. Jadi jangan lupa. Kemudian bentuk kista itu adalah tidak aktifnya. Oke, jadi ada bentuk aktif, kemudian tidak aktif. Kalau aktif, ini maka dia trofozoid bentuknya. Kalau tidak aktif, bentuknya adalah kista. Kalau di aktif artinya dia reproduksi. Kalau kista, maka dia tidak reproduksi. Oke, sarkodina. Oke, yang pertama ada Rhizopoda. Ini sebenarnya Rhizopoda ya. Mungkin nama lainnya sarkodina kali ya. Rhizopoda, contohnya siapa? Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Acanthamoeba.
Alat geraknya apa? Pseudopodia. Apa tuh pseudopodia? Kaki semu, ya. Jadi dia bukan nggak punya alat gerak, hanya saja alat gerak itu semu. Ada bentuk-bentuk apa namanya itu? Nah, gini. Nah, yang nonjol-nonjol keluar sedikit, ini seakan-akan itu kaki, padahal bukan kaki. Makanya kita namakan itu kaki semu, ya. Dia senang di air-air, ya. Air laut, air tawar, yang basah-basah atau lembab, gitu ya. Ada Entamoeba coli. Oke, betul gini. Oke. Oke, jadi gini. Si Entamoeba coli ini sifatnya tidak patogen. Artinya tidak menyebabkan penyakit. Tapi ini kita pelajari kenapa? Untuk membedakannya dengan Entamoeba histolytica. Kayak mana mempelajarinya? Periksa tinja pasien yang kira-kira terinfeksi Entamoeba histolytica, kemudian bedakan dengan Entamoeba yang coli tadi. Oke, jadi dia Entamoeba coli itu non patogen, hidupnya komensal di usus. Jadi dia cuma numpang hidup di situ. Hospesnya manusia, monyet dan babi. Kosmopolit di Indonesia frekuensinya sekian sekian sekian. Terus oke. Ini nggak usah dipikirkan yang ini ya. Nah, ini lawannya. Jadi ada perbedaan antara Entamoeba si coli versus si Entamoeba histolytica. Oke, yang ini dia menyebabkan penyakit ya. Penyakitnya namanya amebiasis. Amebiasis itu artinya ya terinfeksi amuba gitu ya. Oke, dua stadium kayak seperti biasa yang tadi juga, tropozoid dan kista. Bentuk tropozoid ini, tunggu apa yang penting ini ya. Ini ya. Oke, lihat aja nih gambarnya deh. Ini ya pseudopodnya nih, yang panjang-panjang ini. Nah, dia kan bergerak ting 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 gitu ya. Ini bentuk kistanya. Oke. Ya, oke. Jadi bentuk kista dari Entamoeba histolytica itu bisa bulat atau lonjong. Tapi yang kata kunci di sini adalah ini, benda kromatoid ya. Benda kromatoid itu benda yang warnanya gelap. Ini. Ya. Jadi kalau ditanya kista Entamoeba histolytica itu ciri khasnya apa? Ada benda kromatoidnya. Jadi sisanya ini nggak usah dibaca. Oke, bentuk bergerak menggunakan pseudopodia, jangan lupa. Nah, sekarang kita lihat siklus hidupnya gimana nih si Entamoeba ini. Pertama yang mesti diketahui adalah ada kalanya dia itu membuat penyakit di usus. Ada kalanya dia membuat penyakit di luar usus, ya. Maka yang di dalam usus kita sebut sebagai intestinal disease. Kalau misalnya dia di luar usus, maka namanya extra intestinal disease. Contohnya apa? Ini kan di dalam usus nih, yang ini nih. Yang ini di dalam usus. Di sini ada hepar nih, ada hati. Nah, yang di hati inilah kita sebut sebagai extraintestinal. Bisa di paru, bisa. Maka extraintestinal disease. Bisa nggak di otak? Bisa. Namanya extraintestinal disease. Paham ya? Oke, yang terjadi apa? Pertama, bentuk infeksiusnya apa? Kista matur ya. Bentuk infektifnya adalah kista matur. Dicatat ya. Bentuk infektif itu sering banget ditanya soalnya. Oke. Kemudian teringesti atau tercerna. Ketika dicerna, rupanya entah gimana ceritanya dia bisa jalan-jalan lah. Baik itu ke usus, baik itu ke hepar, baik itu ke paru, ataupun ke otak ya. Gitu. Nah, kemudian dia akan diekskresikan lewat BAB, kayak biasalah. Dari BAB-nya ada feses. Oke? Nah, ketika dia ada di feses, ini bentuknya yang kayak tadi juga, si kista juga ya, dalam bentuk kista. Oke,
Kemudian dia berubah menjadi kista lagi. Tunggu. Ini kok panahnya aneh ya? Oh oke, sama aja. Jadi gini deh Dek ya. Ini ketika dia sudah berubah menjadi bentuk kista matur, ini sebenarnya bisa kemari, ya. Atau jadi gini, kista ini punya dua nasib ya adik-adik sekalian. Dia bisa diingesti atau dia rupanya mengalami proses trofozoid ini lagi, balik ke trofozoid di lingkungan luar. Jadi dia bisa menjadi bentuk trofozoid di lingkungan luar ataupun di lingkungan dalam tubuh manusia ya. Arahnya ke situ. Nah, ketika dia berbentuk trofozoid, dia melakukan multiplikasi. Jadi trofozoid lain atau jadi kista lagi. Ketika dia jadi kista lagi, maka dia berubah menjadi kista matur, kemudian termakan lagi. Balik ke atas. Oke, kurang lebih gitu sih ceritanya. Jadi dia bisa memperbanyak diri di dalam ataupun di luar dari hostnya, tapi yang paling penting adalah bentuk infektifnya adalah kista yang matur. Oke, dan dia bisa menyebabkan penyakit di dalam intestin, di dalam usus ataupun di luar usus. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya, bentuk diagnostiknya yang mana? Bentuk diagnostiknya udah jelas, si ini juga, ya, ini yang D ini. Di feses. Jadi makanya pemeriksaan tinja itu penting sekali untuk melihat apakah ada si kista daripada Entamoeba histolytica ini. Oke, ini gambarannya. Oke, apa sih bedanya Entamoeba histolytica dengan Entamoeba coli? Paling penting pertama adalah Entamoeba histolytica ini bikin sakit, sedangkan yang ini komensal ya, tidak menyebabkan apa-apa, cuma numpang hidup. Nah, ada sel darah merahnya di dalam parasit kalau yang bikin sakit ini. Yang Entamoeba coli enggak ya. Kemudian pseudopodiumnya gimana? Ini seperti daun bergerak cepat. Kenapa? Karena dia kan hanya bisa hidup kalau misalnya menginfeksi yang hostnya, maka dia mesti bergerak cepat ya. Beda dengan si Entamoeba coli, dia komensal jadi geraknya pelan-pelan aja. Jumlah inti kistanya 1-4, jadi lebih sedikit. Yang ini 2-8. Oke, jadi gambar kan kita tinggi 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini bisa sampai 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, lebih banyak. Oke, kemudian ada benda kromatoidnya, bentuknya yang satu lisong, yang satu lagi bentuknya seperti jarum ya. Bisa kita lihat lagi ke sana. Oke. Entamoeba coli nggak ada gambaran kistanya masalahnya. Intinya bentuk lisong itu mirip-mirip biskuit gini ya, sedangkan yang jarum tuh bentuknya lebih tajam. Oke, itu bedanya si Entamoeba. Kemudian di sini ada Acanthamoeba juga ya. Nah, si Acanthamoeba ini dia menyebabkan infeksi di bagian mata. Nih ya. Nah, siklus hidupnya gimana? Intinya adalah bentuk infektifnya adalah trofozoid. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan bentuknya apa? Bentuk kista ya. Yang terjadi apa? Si trofozoid ini dihirup through nasal passage ya ke lower respiratory tract, atau dia masuk ke mata, atau dia masuk ke kulit yang nggak intact atau kulit yang nggak utuh. Jadi dia bisa kemana-mana, menyebabkan terinfeksi. Nah, kalau misalnya dia menginfeksi bagian mata, dia membuat penyakit yang namanya keratitis ya. Ini keratitis amoeba namanya. Mana dia? Lewat. Nah, jadi ingat dia kan senangnya di mana? Di air-air. Maka pasiennya akan punya riwayat berenang di sungai ya, berenang. Biasanya gitu.
atau berenang di mana lagi lah, pokoknya di alam bebas. Nah, bagaimana dia memperbanyak dirinya? Dia melalui proses yang namanya mitosis. Jadi dia tidak memperbanyak diri di dalam manusia, ya. Dia membelah diri di lingkungan. Jadi banyak gitu ya. Oke, jadi udah jelas kalau si Acanthamoeba dia paling sering membuat penyakit yang namanya adalah ini ya, keratitis amoeba. Selanjutnya ada Mastigophora. Mastigophora ini menggunakan alat gerak yang namanya flagel. Kalau yang tadi menggunakan alat gerak namanya pseudopoda ya. Contohnya apa? Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, Leishmania, Trypanosoma. Ini terkenal semua. Seiring berjalannya blog, nanti adik-adik akan paham sendiri. Flagel itu seperti yang abang gambar kemarin ya, ada bulu cambuknya. Ini flagel. Oke. Nah, tapi ada tambahan rupanya di sini. Dia bilang ada yang autotrofik, artinya dia makan dari, dia produksi makanannya sendiri, atau dia heterotrofik. Artinya dia butuh makan dari organisme lain. Nah, biasanya yang bikin sakit itu yang ini ya, yang heterotrofik. Makanya yang disebut di sini ya, Trypanosoma sama yang Leishmania, itu masuk ke heterotrofik ya. Pokoknya pada dasarnya semua organisme yang makan organisme lain itu namanya heterotrofik, jangan lupa. Oke, kalau Trypanosoma, karena namanya ada T-nya, maka jangan lupa di situ dia punya zat C. Ya. Maksudnya gimana tuh? Ada lalat nih. Lalat zat C namanya. Yang sifatnya apa? Kayak nyamuk, dia makan darah, jadi ngisap darah ya. Silat nyamuk zat C ini beda dengan nyamuk-nyamuk biasa yang kita ketemu di tong sampah itu. Nah, tapi masalahnya adalah si nyamuk zat C ini di dalam tubuhnya ada ini, ada bentuk infeksius dari si Trypanosomanya. Oke. Oke. Nah, jadi apa bentuk infektifnya? Bentuk infektifnya adalah metasiklik tripomastigot. Berdasarkan gambar ini, tapi abang belum pernah ketemu ya soal yang menanyakan bentuk infektif dari si Trypanosoma ini. Oke, intinya si Trypanosoma ini diinjeksikan melalui lalat zat C ke dalam tubuh manusia dalam bentuk metasiklik tripomastigot tadi. Kemudian dia berubah menjadi tripomastigot saja, nggak pakai metasiklik lagi. Kemudian dia membelah diri menggunakan proses yang namanya binary fission dalam berbagai cairan tubuh manusia, baik itu darah, cairan spinal fluid atau cairan ini ya, spinal fluid apa bahasa Indonesia? CSF ya. Pokoknya cairan yang ada di ini deh, di sistem saraf. Kemudian ada limf, cairan kelenjar getah bening. Kemudian kalau misalnya dia masuk ke darah, nah di sini dia bisa didiagnosis kalau kita ambil darahnya, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Jadi bentuk diagnostiknya adalah tripomastigot. Sedangkan bentuk infektifnya adalah metasiklik tripomastigot. Nah, kemudian manusia yang sudah ada tripomastigotnya di dalam darah, itu digigit lagi nih sama nyamuk zat C yang sehat nih. Gara-gara itu kan dia hisap darah. Nah, tripomastigot tadi masuk lagi ke si nyamuk zat C. Kemudian apa yang terjadi? Si tripomastigot ini berubah menjadi prosiklik tripomastigot. Kemudian dia memperbanyak dirinya lagi melalui proses yang namanya binary fission. Oke, kemudian dia keluar menjadi epimastigot. Epimastigot berubah lagi menjadi metasiklik tripomastigot. Kemudian dia sudah siap untuk diinjeksikan lagi ke manusia yang baru. Oke, jadi urutannya itu kita tulis aja lah ya. Daripada adik-adik bingung. Apakah perlu dihafal? Nggak usah dihafal kali, yang penting dengerin aja, mana tahu adik-adik nanti ada yang nemplok pas ujian besok, oh ini pernah dibilang. Nah, gitu aja ya.
Jadi bentuk infektifnya adalah metasiklik dulu. Metasiklik T ya Bang tulis ya. Kemudian dia menjadi tripomastigot. Tripomastigot berubah menjadi prosiklik T. Prosiklik T berubah menjadi epimastigot. Epimastigot berubah menjadi metasiklik lagi. Dengan catatan bahwa metasiklik ini adalah bentuk infektif, tripomastigot adalah bentuk diagnostik. Ini yang dihisap sama si ZC, lalat ZC tadi, kemudian dia berulang lagi. Oke, jelas ya? Untuk si trypanosoma emang agak ribet ya. Oke, ini variasi daripada trypanosoma. Kalau yang tadi kan melalui nyamuk ZC, lalat ZC. Yang ini dia itu hospes perantaranya adalah triatomin bug. Di triatomin bug itu adalah serangga ya, serangga triatomin. Nah, kebetulan Abang belum pernah ketemu soal yang nanya sampai ke serangga triatomin ini ya. Mau dibahas nggak deh? Kayaknya nggak usah deh, Bang. Nggak usah ya, kita lewatin ya. Oke, jadi ingat bentuk daripada diagnostiknya ya, bentuk diagnostik. Ketika dia di dalam darah, maka ambil darahnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan namanya gambaran darah tepi. Kemudian kita periksa di bawah mikroskop, ketemu bentuknya adalah tripomastigot. Oke. Nah, ini leishmania. Kalau leishmania, ingat lagi, bentuk infektifnya apa? Bentuk infektifnya itu adalah promastigot kayaknya. Tunggu ya. Oh ya, promastigot ya. Nah, hospes perantaranya namanya sandfly. Oke, jadi kita bikin aja catatannya langsung. Dia bentuk infektif adalah promastigot. Kemudian promastigot berubah menjadi amastigot. Amastigot dihisap sama sandfly tadi. Kemudian dia berubah lagi menjadi promastigot. Oke, jadi dia agak mudah daripada si trypanosoma tadi. Promastigot, amastigot. Amastigot jadi promastigot, baru ini ke manusia. Oke, jelas ya. Nah, kalau gitu bentuk diagnostiknya di mana? Bentuk diagnostiknya ketika dia di various tissue and infect other cells ya. Ini dia nggak jelas nih. Tisunya apa? Coba kita lihat ke bawah. Oh, ini. Oke. Kayaknya di darah juga nih ya. Darah. Oke, jadi bentuk infektifnya adalah promastigot. Bentuk diagnostiknya adalah amastigot. Oke, hafal dua itu aja deh daripada pusing. Selanjutnya ada Trichomonas vaginalis. Ini yang paling gampang untuk dijelaskan. Ada laki-laki atau perempuan yang terinfeksi oleh Trichomonas, kemudian mereka saling
saling menginfeksi satu sama lainnya. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya yang laki-laki terinfeksi Trichomonas ini, dia nggak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena dia hanya lebih seringnya itu menimbulkan gejala ketika dia di vagina. Jadi pada laki-laki si laki-laki ini yang membawanya sebagai perantara ya, secara tidak langsung tuh gitu sebenarnya. Oke. Nah, bentuk infektifnya apa? Trofozoid ya. Bentuk diagnostiknya sama. Jadi ini gampang ya. Trichomonas vaginalis, bentuk infektif sama dengan bentuk diagnostik. Apa tuh? Trofozoid. Oke, transmisinya hubungan badan. Ya, jangan lupa ini bentuknya ada cambuk-cambuknya. Maka dia plagial ya. Giardia lamblia juga ini cukup mudah. Dia itu di air, jadi ada air, minuman, buah-buahan yang ada ininya, ada kista, termakan, kemudian dia memperbanyak diri di usus, bikin diare, kemudian dia berubah menjadi kista lagi. Sehingga catatannya apa? Bentuk infektifnya adalah kista, kemudian bentuk diagnostiknya, dua-duanya, kistanya iya, trofozoidnya iya juga. Gitu. Jadi tergantung kita ketemu di fesisnya itu apa. Kalau ketemu kista atau trofozoidnya ya sama-sama diagnostik. Itu dia jadi menegakkan diagnosa ya. Jadi mudah sekali. Oke, ini dia ya dengan plagialnya. Oke, habis plagialata kita lanjut ke Ciliophora. Kalau Ciliophora ini dia ada silia-silianya atau bulu-bulu getar ya. Ini rambut getar, rambut ya bukan bulu rupanya. Di air juga sama. Binary fission juga kebanyakan dirinya ya. Contohnya Paramecium sama Balathridium coli. Bedain sama Entamuba coli ya. Walaupun sama-sama coli. Siklus hidupnya sama kayak si Giardia lamblia tadi ya. Jadi dia bentuk infektifnya adalah kista, termakan, memperbanyak dirinya di usus, kemudian dia berubah jadi kista lagi di feses, kemudian dia menginfeksi air-air lagi ya. Di air-air itu dia banyak, berkembang, kemudian termakan lagi. Jadi bentuk diagnostik dengan bentuk infeksiusnya sama. Nih rambut-rambut getar ya. Sering pada babi yang dipelihara, oke. Babi, tikus, kera, manusia. Oke. Parasit khusus yang terbesar. Makanya ini jadi soal kemarin, jangan lupa ya. Parasit terbesar di manusia apa? Balantidium coli ya. Jadi ingat aja balan ya. Balantidium. B-nya tuh besar. Ini dari tahun ke tahun ini aja ditanya soalnya. Apa yang paling besar? Paling besar Balantidium ya. Jangan lupa. Oke, ini untuk merangkum, ada Entamuba histolytica, ada Entamuba coli, ada Giardia lamblia, ada Balantidium coli. Ini tadi langsung manusia-manusia, dan ini langsung manusia juga, dari air. Pokoknya air tawar, makanan, semua yang nggak bersih, nggak dimasak. Tapi kalau Balantidium coli, khusus ada babinya tadi ya. Jadi Balantidium coli itu kita bikin 3 kalau gitu. Maksudnya apa 3? B besar ya, Balantidium, besar, babi. Oke, nama penyakitnya apa? Kalau Entamuba histolytica, Disenteria amuba. Kalau Giardia lamblia, giardiasis. Kalau Balantidium, balantidiasis sesuai namanya. Ya. Oke, ini di mana-mana ada. Bentuk infektifnya kista semua, di usus-usus. Diagnosisnya periksa tinja, periksa tinja, periksa tinja, periksa tinja. Apa yang ketemu? Bisa paling sering kistanya, tapi kalau ketemu trofozoidnya juga bisa. Oke, terakhir ada sporozoa. Nah, sporozoa ini
Dia tidak punya alat gerak, baik itu kaki palsu ya, ataupun yang lain-lain, dia nggak punya alat gerak sama sekali. Nah, ini dia punya kecenderungan untuk di organ-organ bagian dalam, atau organ-organ ini ya, sifatnya parasit pada manusia, bentuknya bulat atau oval, punya nukleus, tidak punya. Paling terkenal yang plasmoplasma ini ya, plasmodium ini yang menyebabkan malaria. Oke, toksoplasma juga sering, yang sisanya ini nggak usah dipikirkan. Nah, ini panjang ceritanya. Ini seharusnya di Tropet ya. Makanya berapa tahun ini juga Abang ngelihat soal MOI, belum pernah ketemu yang nanyain siklus plasmodium ini. Agak jarang banget. Ya. Nggak pernah malah. Ini biasanya ditanyanya di Tropet. Tapi intinya apa? Ada nyamuk. Ini ya, dari sini ya, nyamuk intinya. Nyamuk ini sebelumnya sudah punya sporozoid. Ya. Jadi bentuk infektif, ini intinya aja ya, bentuk infektifnya adalah sporozoid. Oke, kemudian bentuk diagnostiknya adalah trofozoid. Di mana? Di darah. Yang mana tuh? Yang ini, blood stage ya. Gitu. Jadi intinya, dia akan dimasukkan ke dalam tubuh dalam bentuk sporozoid, kemudian bisa kita tahu ada di dalam tubuh ketika dia sudah memperbanyak diri di dalam darah, kemudian dalam bentuk si trofozoid ya. Itu aja. Sisanya ini kayaknya belum sekarang deh. Ini gambarannya. Ada yang bentuknya kayak pisang nanti ya. Ada yang bentukannya kayak cincin nih. Ini cincin-cincin dengan 2 mata. Ada cincin dengan 1 mata. Dan ada yang ini kayak markisa. Oke, jadi abang nggak ngada-ngada ya. Yang kayak gini kita bilangnya banana shape atau sausage shape atau bentuk sosis. Memang seperti itu dibilangnya secara ilmiah ya. Oke, itu plasmodium. Lanjut ke toksoplasma. Toksoplasma ini hubungannya erat sama ini, kucing ya. Jadi kayak tadi juga bentuk infektifnya apa, sama bentuk diagnostiknya apa. Bentuk infektif dari Toxoplasma gondii itu, bentar ya, kista. Bentuk diagnostiknya kista juga. Kistanya ini tergantung di mana. Kalau pada ibu hamil, dia di cairan ketuban. Kalau pada yang tidak hamil, misalnya ya manusia-manusia biasa tergantung. Bisa di otot, bisa di mata, bisa di otak ya, dan seterusnya. Oke, tapi yang penting adalah si toksoplasma ini hanya akan menimbulkan gejala ketika pasiennya imunokompromis. Oke, jadi pasiennya harus imunokompromis. Nah, dia di dalam kucing juga dalam bentuk kis ya, kista juga. Jadi isinya nih kis semua ya, si toksoplasma ini. Ini gambarannya. Oke, ini siklospora juga sama kayak yang di atas. Oke, ini jarang ditanya nih. Siklospora ataupun isospora ini jarang. Oke, peran protozoa yang merugikan. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena dia kosmopolit ya. Jadi sebarannya itu di mana saja. Oleh karena itu dia bisa mengancam kesehatan manusia, menyebabkan penyakit. Oke. Plasmodium bikin malaria, toksoplasma bikin toksoplasmosis. Kemudian trypanosoma menyebabkan penyakit tidur, leishmania bikin kala azar, trichomonas vaginalis menyebabkan ya infeksinya trichomoniasis, ini nggak ditulis. Ini tambah histolytica bikin disentri ya. Oke, ada yang mau tanya untuk protozoa?
Pas? Oke, intinya yang tadi itu adalah bentuk infektif, bentuk tidak infektif, alat geraknya masing-masing apa, contohnya yang mana, yang paling besar yang mana, ya kurang lebih di situ-situ aja nanti. Kemudian spesimennya apa, kalau mau lebih agak dalam. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan arthropoda. Arthropoda ini nanti kita cerita tentang parasit-parasit yang tampak dengan mata telanjang ya. Di antaranya itu ada nyamuk, tunggu. Ada nyamuk, ada lalat, ada tungau, ada kutu ya, dan seterusnya. Pokoknya kecil-kecil yang nampak sih dengan mata telanjang, tapi mesti agak perhatiin aja gitu ya. Oke, penyakit-penyakit yang muncul gara-gara arthropoda ini apa aja sih? Contohnya nih, ada nyamuk. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti, udah jelas lah ya. Aedes ini banyak sebenarnya. Ada Aedes aegypti, ada Aedes macam-macam. Tapi yang terkenal di sini adalah dengue fever ya. Dengue fever, dengue hemorrhagic fever, ini cerita DBD. Ini demam kuning. Ini infeksi otak, filariasis kaki gajah yang tadi. Ya. Kemudian Anopheles menyebabkan malaria. Culex menyebabkan filariasis, dan seterusnya ya. Oke, itu beberapa contoh aja. Ini juga sepanjang blog nanti baru adik-adik hafal sendiri, terutama di TropMed. Masalahnya TropMed itu blog akhir-akhir ya. Rasanya lucu juga ini muncul di awal. Oke, kemudian ada yang flies. Flies itu lalat. Lalat ini yang terkenal Chrysops, menyebabkan filariasis. Kemudian sisanya nggak gitu terkenal. Maunya lalat tsetse tadi yang dimasukin ya. Sama sandfly. Kenapa nggak ada di sini? Oke deh, lalat tsetse jangan lupa tadi menyebabkan trypanosoma ya. Yang sandfly tadi akan tamuba. Oke, oh ya, ini gara-gara ini ya penyakitnya. Oke, sip. Lanjut. Kemudian arthropod yang lain ada ticks. Ticks itu serangga-serangga yang kecil itu ya, menyebabkan tick fever, Lyme disease, oke lah. Sisanya nggak gitu terkenal juga di Indonesia. Kemudian ada fleas. Fleas ini juga nggak terkenal ya. Maunya dimasukin itu kayak skabies, kemudian kutu-kutu rambut, kutu-kutu di bulu-bulu kemaluan. Cuma rupanya nggak ada di sini. Oke. Ya. Nah, bedanya apa sih vertebrata dengan invertebrata? Jadi vertebrata itu adalah makhluk yang punya tulang belakang. Positif. Invertebrata, tulang belakangnya nggak ada. Maka dia mesti punya cara bagaimana supaya dia bisa tetap mempertahankan strukturnya. Maka dia punyanya apa? Exoskeleton. Apa maksudnya tuh? Tulang di luar. Makanya kayak gini-gini tuh, arthropoda ini, dia punya external skeleton ya. Contohnya apa nih? Kepiting-kepiting, ya udah tau lah Mr. Crab ya. Kepiting kan luarnya keras, tapi dalamnya daging semua, lembut. Gitu juga dengan serangga-serangga ataupun laba-laba ini. Tapi yang kita pelajari hanyalah yang menyebabkan penyakit pada manusia ya. Jadi kalau misalnya ditanya, secara struktur, apa bedanya si arthropoda dengan hewan lain? Dia punya exoskeleton ya. Oke, maka secara klasifikasi ada yang termasuk kepada arachnid ya. Arachnid ini ada laba-laba, ada kalajengking,
Mite sama ticks ini mirip-mirip ya. Sama-sama kutu lah. Kutu atau tungau. Oke, kalau misalnya insect ini artinya serangga. Kalau serangga ya gini-gini ya. Lice nih kutu yang biasa ada di rambut. Kemudian ada nyamuk, ada lalat, ada fleece-nya apa ya? Kutu-kutuan juga. Ntar googling. Kutu juga. Ya, untung yang kecil-kecil kutu-kutu lah semua. Oke, nggak ada padanan bahasa Indonesianya ya. Oke, lanjut. Secara umum morfologinya itu gimana? Ini, oke. Oke, gini deh. Pada dasarnya dia selalu terbagi atas 3 bagian. Kepala, toraks, dengan abdomen. Baru dilanjutkan dengan kaki-kaki yang dipisahkan oleh segmen ya. Ini kepala, toraks, kemudian ada abdomen. Begitu juga yang ini ada kepala, ada toraks, ada abdomen. Yang dipisahkan oleh segmen, ini segmen sama segmen sama segmen, baru ditambah dengan anggota tubuh yang lain ya. Kaki-kaki, sayap-sayap, antena-antena, dan seterusnya. Jadi kurang lebih itu seperti itu ya. Oke. Nah, setiap mereka akan mengalami proses yang namanya adalah metamorfosis. Tapi metamorfosis ini terbagi 2 ya. Jadi metamorfosis terbagi 2, ada yang komplit sama incomplete. Yang komplit itu namanya holo. Yang incomplete namanya hemi. Oke, jadi hemi itu biasanya adalah sebagian ya artinya. Sebagian. Nah, ini nanti adik-adik akan ketemu hemi-hemi ini di yang lain-lain. Hemitoraks misalnya, sebagian toraks. Hemiparese, kelumpuhan di sebagian anggota tubuh. Jadi hemi itu sebagian, ini akan mempermudah untuk menghafal ini incomplete apa complete ya. Oke. Oke, ini contoh yang incomplete. Ini contoh yang complete. Bedanya apa? Kalau misalnya incomplete itu dia nggak ada fase ini nih, fase larva pupanya nggak ada. Jadi dari telur dia menjadi nimfa, dari nimfa langsung jadi dewasa. Ini contohnya ya. Awalnya dia seperti ini deh. Contohnya nggak usah dilihat deh. Pusing kalian. Pokoknya nimfa itu gini, pertanyaannya suka gini. Stadium di bawah ini yang termasuk metamorfosis incomplete adalah, nanti dia ngasih tahu tuh, telur nimfa pupa dewasa, gini, nah dia akan mengecoh. Tapi pada dasarnya karena dia tidak lengkap, isinya adalah telur nimfa dewasa aja. Kata kuncinya si nimfa ini ya. Oke, kalau misalnya dia yang holometabolus, maka dia nggak ada nimfa. Kenapa? Karena dia akan melewati fase yang namanya larva dulu. Kecil-kecil ini larva ya. Oke, jadi mungkin adik-adik kalau suka ninggalin makanan di kos, kemudian lupa ditutup, udah berapa hari muncullah larva-larva ini ya, larva-larva lalat. Oke, kemudian membesar menjadi pupa. Dari pupa dia berubah menjadi dewasa. Ya, jadi ini proses yang komplit. Oke, transmit disease. Nah, bagaimana si serangga-serangga ini bisa menyebabkan penyakit? Dia bisa menjadi mechanical factor ya. Gara-gara apa? Gara-gara misalnya nih si lalat, ini ada lalat ya. Sebelumnya si lalat itu dia kan suka tempat-tempat kotor. Jadi dia nempel dulu nih ada tai, ada feses, maaf. Terlalu semangat abang. Di feses ini dia nempel, kemudian kan kakinya kotor tuh. Lompat lagi dia pindah ke sini. Dari kakinya yang sudah kotor tadi itu nempel di makanan, makanan dimakan oleh manusia. Jadi dia tidak masuk ke dalam tubuh si lalatnya. Itu kita sebut sebagai mechanical factor ya.
Dia ngebawanya nggak sengaja aja gitu. Dia sebenarnya tidak berniat untuk bikin kita sakit. Cuma memang dia kerjaannya begitu, kenalah kita ya. Oke, simple ya. Jadi dia nempel di feses, kemudian fesesnya itu nempel ke makanan, gara-gara dia hinggap ke makanan baru dimakan sama manusia. Ini mechanical transmission. Beda dengan yang biologis. Kalau biologis kayak yang tadi, dia masuk dulu ke dalam tubuhnya, memperbanyak diri di dalam si serangga, baru dia menginjeksikannya ke manusia. Oke, contoh-contoh yang menyebabkan ini siapa? Ini Glossina, Stokmosis, Musca ya. Oke, kalau misalnya yang biologis, ini contohnya kayak si malaria tadi. Jadi ada nyamuk, nyamuknya menghisap manusia yang di dalamnya itu sudah ada plasmodiumnya, kemudian plasmodium memperbanyak diri di dalam si nyamuk, kemudian nyamuk menghinggap manusia lain yang lagi sehat, kemudian menginjeksikannya ke dalam manusia. Maka ini namanya biological factor. Contohnya apa? Demam berdarah, encephalitis ya yang di otak, demam kuning, hemorrhagic fever ya, ini sama juga dengue fever ya, filariasis, malaria dan seterusnya. Nah kalau lalat bisa juga, bisa ya. Contohnya yang tadi tuh ya, sandfly, lalat tsetse dan seterusnya. Oke, ini contohnya. Nyamuk Aedes menyebabkan ini dengue fever, hemorrhagic fever. Anopheles menyebabkan malaria. Kemudian nyamuk Culex menyebabkan filariasis. Mansonia menyebabkan ini nih, filariasis. Karena di dalamnya ada Wucheria bancrofti. Oke, ini bentuk-bentuk dari telur. Ini biasanya munculnya di ujian praktikum sih, jarang di ujian blok ya. Bentuk-bentuk telur ini. Ini larvanya, ini pupanya juga. Biasanya di praktikum ya, jarang di ujian blok. Oke, di sini dia ngasih tahu bahwa ada lalat yang blood sucking, yang menghisap darah, ada yang non blood sucking ya. Oke, tapi ini nggak perlu dihafal lah. Oke, ini sandfly, tadi itu menyebarkan leishmania ya. Anthrax. Ini nggak usah dihafal, pusing nanti. Ikutin aja soal-soal yang kemarin deh, kalau saran abang, karena terlalu banyak ini kalau kalian mau ngafalin. Nah, baru kita cerita tentang ektoparasit. Nah, ektoparasit itu artinya parasit yang menginfeksi, tapi tidak di dalam tubuh manusia, tapi di luar ya. Contohnya apa? Ini ada miasis. Ini sering banget di YouTube videonya, atau di TikTok kalau misalnya ada yang lewat. Jadi dia hidup dengan memakan jaringan sekitar di manusia ini ya. Bisa di bibir, bisa di tangan, bisa di kulit, di mana aja. Pokoknya dia ini akan di dalam nanti, miasis ini. Ada skabies. Pasien-pasien di pesantren rame-rame kena gatal-gatal, terutama di malam hari, itulah skabies ya. Kemudian pediculosis. Ini adalah kutu-kutu yang menginfeksi di bagian kepala ya. Kemudian ada ini kena sengat. Sting itu sengat ya. Sengatan baik itu kalajengking atau sengatan dari laba-laba dan seterusnya. Oke, contoh-contohnya apa? Ada sarkofaga, ada chrysomnia, ada cochleomia yang menyebabkan terjadinya miasis ini. Jadi kalau yang tadi itu kan lalat-lalat itu larvanya harusnya di makanan gitu ya yang sudah ditinggalkan atau di tong-tong sampah gitu ya. Tapi yang ini nyebelin nih karena dia malah nempelin larvanya di daging manusia. Dan ini tidak hanya di manusia ya, ini di hewan ada juga miasis ini. Oke, kemudian ada Pediculus humanus capitis menyebabkan pediculosis. Cara ngelawannya gimana? Ambil sisir yang giginya rapet-rapet, kemudian disisirin biar apa? Biar si telur-telur sama si kutu-kutunya itu bisa ikut ketarik ya. Tapi paling aman sebenarnya dibotakin sih.
Tapi kalau nggak mau botak ya terpaksa pakai ini, kemudian dikasih ini permetrin nanti. Nah, tapi adik-adik sekalian, si kutu ini tidak hanya di kepala ya, nggak hanya di rambut aja. Dia bisa di tubuh manusia. Nah, ini terutama yang suka pakai sweater-sweater atau ada yang bulu badannya lebat. Pokoknya bentuk-bentuknya yang inilah, yang serabut-serabut, bulu-bulu gitu ya, rajut-rajut. Kemudian nggak dicuci-cuci, nggak dijemur-jemur. Rupanya ini apa namanya itu sudah ada kutunya di situ dan telur-telurnya karena bersentuhan dengan yang lain, entah pakai baju teman yang lain atau pakai nyuci di laundry digabung sama baju yang lain yang sudah terkontaminasi. Satu lagi ada virus pubis. Jadi pada pubis ya sesuai namanya itu bulu kemaluan ya. Oke, ada juga lagi skabies seperti yang tadi itu penyebabnya ada Sarcoptes scabiei. Kalau yang pediculosis disebabkan pediculus ya. Sarcoptes scabiei menyebabkan ini ya gatal-gatal di seluruh badan. Biasanya pada pesantren yang tidurnya bareng-bareng. Pokoknya ini penyakit yang sangat menular. Oke, ada skorpion sama ada laba-laba menyebabkan ini. Oke. Nah, apa pentingnya tahu tentang lalat-lalat ini? Ada cabang ilmu, yaitu forensik, yang tahu gimana si lalat ini berinteraksi dengan mayat. Jadi kapan dia ada menempelkan telurnya, kapan larvanya paling banyak, kemudian sudah berapa banyak bagian daging yang dimakan dan warnanya si mayat itu gimana, itu bisa menentukan waktu kematian, penyebab kematian dan seterusnya ya. Makanya itu adik-adik ketemunya nanti di blog yang khusus dengan forensik ini. Nah, tapi di sisi lain, si larva-larva ini adik-adik sekalian, dia itu pada dasarnya makan bagian-bagian yang sudah mati. Jadi ada yang namanya megaterapi. Ini misalnya ada pasien yang mengalami nekrosis ya, kemudian lukanya nggak baik-baik, akhirnya gimana? Dia harus melewati proses debridement. Debridement artinya itu membuang jaringan yang mati, supaya jaringan yang hidup itu bisa tumbuh di situ. Caranya gimana? Si larva ini aja yang ditaruh di situ, karena dia tahu mana bagian yang mati, bagian yang hidup, dan dia hanya makan bagian yang mati gitu ya, secara selektif. Kemudian nanti sembuh sendiri gitu. Tapi ini nggak bisa pula kalian tangkap di tangkap di warung kemudian taruh di luka gitu, nggak bisa. Ini harus yang memang dibiakkan, dikembangbiakkan itu di dalam lab khusus untuk terapi ya. Jadi beda larvanya. Oke, habis. Ada yang mau tanya soal ini? Nggak ada ya? Oke, sebagai penutup, ini requestan juga tadi, si Cherry ya kalau nggak salah. Kita sempatkan, ada yang namanya antimicrobial agent, ini belum pernah ya? Oke. Ini soal-soalnya udah kita bahas kemarin, tapi nggak apa-apa ini untuk sekalian nge-review, mana tahu ada yang terlewatkan di soal ya, dan atau ada variasi soal yang lain. Jadi antimicrobial agent itu artinya adalah agen atau zat kimiawi yang punya efek melawan mikroba ya. Nah, nanti di sini akan dikasih tahu juga bahwa ada antibiotik yang menginhibisi sel wall, ada yang menginhibisi sel membran, ada yang menginhibisi sintesis protein, ada yang menginhibisi sintesis daripada asam nukleat ya. Jadi ingat aja sel bakteri itu kayak gini bentuknya dengan alat geraknya masing-masing ya, kayak kemarin. Dengan dinding selnya dengan asam nukleatnya. Jadi akan ada yang membuat si dinding sel ini tidak terbentuk. Atau dinding sel ini rusak. Yang udah ada rusak, yang lagi mau dibikin tidak terbentuk. Kemudian dia tidak bisa membentuk organel-organelnya karena protein sintesisnya nggak ada ya. Kemudian inti selnya pun juga diganggu gitu ya. Jadi ingat aja anatomi dari si bakteri, nanti ingat sendiri juga
dia bisa menyerang di bagian mana aja untuk antimikroba itu. Oke, jadi antimikrobial ini bisa digunakan sebagai apa ya, terapi kimiawi. Oke. Ditemukan oleh orang Jerman namanya sulfonamid, dan dibuktikan bahwa si sulfonamid ini bisa memproteksi tikus-tikus dari infeksi Streptococcus. Itu intinya ya. Oke, kemudian ada lagi nih penisilin. Nah, ini orang terkenal banget nih, Sir Fleming ini ya, Sir Alexander Fleming ini, dia menemukan penisilin ini dari jamur ya, dari mold, di kapang. Si kapang ini dia lihat rupanya bisa menghambat Staphylococcus untuk tumbuh. Jadi dia ngelihat, oh ada daerah-daerah yang diinfeksi Staphylococcus, tapi yang deket-deket si kapang ini nggak tumbuh gitu. Jadi di situ dia mikir, oh jangan-jangan si penisilin ini yang dihasilkan oleh si kapang ini bisa dipakai sebagai agen untuk antibiotik terhadap manusia. Rupanya betul, dipakailah si penisilin ini yang pertama-pertama ya. Nah, pada dasarnya agen antimikroba itu yang ideal adalah yang sifatnya selektif. Artinya apa? Dia menyebabkan kerusakan pada patogen, tapi tidak terhadap hostnya. Makanya penting sekali untuk mengetahui bahwa sesuai yang soal kemarin, antimikroba itu adalah zat yang bisa membunuh patogen, tapi tidak, terutama yang merugikan si manusia, tapi tidak menyerang sel hostnya atau flora normal sel hostnya. Itu yang dimaksud dengan selektif. Jadi kita kayak gini loh, mikir ada satu hotel nih. Hotel ini banyak orang ya, banyak orang. Nah, tapi ada penjahatnya gitu kan, ini penjahatnya yang biru, kebalik ya. Kan susah ya, mau ngelawannya gimana? Kita kasih bom aja, kasih bom, duar. Nah, tapi harapannya apa? Yang kena bom ini cuma yang jahat ini aja gitu loh. Itu maksudnya selektif. Sedangkan yang enggak ya sehat-sehat aja, kemudian gedungnya juga sehat gitu ya, nggak rusak. Itu sehingga apa? Nah, ini drug ini yang dibikin dalam bentuk konsentrasi yang bisa ditoleransi oleh si hostnya, yang bisa menyerang si patogennya. Makanya nanti untuk antibiotik itu kita harus menghitung dosis ya. Ada dosis efektifnya nanti. Dosis efektif sama dosis supaya dia tidak overdosis. Nah, antimikroba ini banyak. Untuk bakteri kita sebut dia antibiotik. Untuk fungi kita sebut dia antifungal. Untuk virus kita sebut dia sebagai antiviral. Tapi kayaknya di slide ini hanya dibahas yang antibiotik ya. Jadi antimikroba ya, antimikroba itu judul besar. Ya, yang di dalamnya ada antibiotik, antifungi sama antiviral gitu loh. Ya, antibiotik, antifungi sama antiviral. Jadi jangan bilang lagi antimikroba itu untuk bunuh bakteri, karena tidak hanya bakteri yang dibunuh si antimikroba itu, jamur iya juga, virus iya juga. Oke, bagaimana antibiotik bekerja? Dia diklasifikasikan dengan bagaimana cara dia bekerja. Ada yang mengganggu dinding sel sintesisnya tadi, atau fungsi daripada dinding selnya ya. Ada yang mengganggu sintesis proteinnya, ada yang mengganggu asam nukleatnya, ada yang mengganggu asam folatnya. Nah, kenapa kita mesti tahu ini cara kerjanya di bagian yang mana? Karena supaya kalau nanti kita kasih terapi kombinasi, itu nggak dengan yang cara kerjanya sama. Jadi misalnya kita kasih yang ini sama yang ini gitu ya. Jadi dia dikeroyok lah intinya. Udahlah asam nukleatnya nggak dibikinin, dinding sel nggak dibikinin, ya nggak bakal hidup lah dia gitu kan. Tapi kalau obatnya dikasih yang ini juga, ya dia tidak akan seefektif itu. Makanya mesti tahu dia termasuk ke yang mana. Nah, nanti ada yang namanya bakteriostatik, ada yang namanya bakteriosidal. Nah, ini suka ditanya ya. Obatnya nggak jarang sih ditanya, tapi dia akan lebih nanya sifat-sifat kayak gini, statik sama sidal ini. Kalau statik itu artinya dia hanya bersifat inhibisi.
Oke, dia nggak bunuh ya, dia tidak membunuh, dia hanya mencegah reproduksi. Jadi dia nggak makin banyak. Loh, terus kalau nggak makin banyak, dia tetap ada di situ dong, Bang. Kita tetap sakit dong? Nggak juga. Karena dia dicegah reproduksi, kan datang siapa? Sistem imun yang bersih-bersih. Yang jadi masalah itu kan adalah ketika sistem imun kita melawan, dianya makin banyak gitu, jadi kewalahan gitu loh. Jadi kita cegah reproduksinya, dia tetap kalau masuk ke dalam tubuh kita 100 bakteri, ya maka dia tetap segitu 100 bakteri, tinggal dibersihin sama sistem imun kita gitu loh. Tapi kalau bakteriosidal dia membunuh. Jadi dia membantu sistem imun untuk ngebunuhin si bakteri ini. Nah, sekarang kalian bayangkan eh, dua-duanya dikasih, bakteriostatik dikasih, bakteriosidal dikasih. Jadi udahlah dia nggak bisa produksi, dibunuhin pula, makin top chair lah, makin semangat kita untuk sehat gitu. Oke, mencegah dia untuk multiplikasi. Membantu sistem imun tubuh kita untuk mengeliminasi bakteri. Contohnya apa? Sulfonamid ya. Kalau yang bakteriosidal, contohnya apa? Penisilin. Maka kita rangkum, ada yang bakteriostatik, ada bakteriosidal. Kalau bakteriostatik tidak membunuh ya, tidak membunuh. Kalau bakteriosidal dia membunuh. Bakteriostatik contohnya sulfonamid, bakteriosidal contohnya penisilin. Oke, bisa ya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Ada yang mengganggu sintesis dinding sel. Ini contohnya beta-laktam. Ini kemarin sudah dijelaskan ya. Ini yang jawabannya itu. Beta-laktam mengganggu dinding sel. Contoh-contohnya ini. Ini juga contoh masing-masing ya. Ini apa yang mau dibilang ya? Tunggu ya, Abang baca dulu. Oke. Nah, jadi dinding sel daripada bakteri itu bisa diganggu dengan antibiotik untuk mengganggu ininya, integritas dan bentuknya. Integritas itu artinya, misalnya ada batu bata ya, disusun jadi dinding. Kalau misalnya kita cabut satu, kadang-kadang integritasnya terganggu, jadi dia runtuh gitu ya. Integritas itu ketetapan daripada struktur itu, sedangkan shape itu bentuknya. Dia terbentuk dengan peptidoglycan, atau nama lainnya murin kemarin ya, jadi jangan lupa nih. Antibiotik, oke. Nah, antibiotik itu yang diserangnya apanya di dinding sel itu secara spesifik si peptidoglycannya ya. Jadi kalau misalnya ditanya itu dia. Oke. Nah, peptidoglycan dari yang gram positif, gram positif itu lebih tebal dibandingkan yang gram negatif. Jadi yang positif lebih tebal daripada yang negatif. Oke, ini nggak perlu nih, panjangan nih, cara kerja. Oke, ini contoh ya. Contohnya adalah yang beta-laktam. Beta-laktam ini golongannya, kalau contoh obatnya itu penisilin, cephalosporin, dan seterusnya ya. Paling penting hafal yang penisilin ini aja. Beta-laktam, penisilin, dinding sel, peptidoglycan, kemudian bakteriosidal. Ya. Oke, beta-laktam menyerang penicillin binding protein ya. Oke, PBP ini aja ingat. Penicillin binding protein. Jadi beta-laktam yang di atas tadi ini, dia akan nempel ke penicillin binding protein. Kemudian penicillin binding protein ini adanya di mana? Di dinding sel si bakteri. Menyebabkan apa? Peptidoglycannya itu jadi nggak bisa
bagus lagi integritasnya. Kemudian luruh si sel tadi. Ini dia. Ini beta lactamnya. Kemudian ini ada PBP tadi ya, PBP ya, katakanlah itu. Kemudian dia nempel. Kemudian dia mengganggu integritas daripada dinding selnya. Apanya tadi ini? Peptidoglikannya ya, jangan lupa. Oke. Nah, sekarang inhibition of cell wall synthesis. Contohnya apa? Contohnya adalah vancomycin. Yang diganggu apa? Peptidoglikan sintesis. Kalau tadi kan peptidoglikan yang sudah ada. Kalau yang ini peptidoglikan sintesisnya pada gram positif bakteri. Oke. Oke. Nah, tapi vancomycin ini inaktif against gram negatif karena molekulnya terlalu besar untuk melewati outer membran. Oke, jadi gini. Untuk sintesis dinding sel, contoh antibiotiknya adalah vancomycin. Pada gram positif, dia efektif. Pada gram negatif, dia tidak efektif. Kenapa gitu? Karena ukurannya si vancomycin ini terlalu besar untuk menembus dinding sel yang negatif, gram negatif tadi. Sehingga dia nggak bisa mengganggu dinding selnya itu, pembentukan dinding selnya. Oke, struktur apa yang diganggu? Balik lagi ke peptidoglikannya juga ya. Oke, ya. Oke, ini vancomycin, dia nempel di sini, jadi bentuknya kayak kemakan. Tapi ada juga yang resisten, jadi dia bentuk ini ya, semacam blok, plak, sehingga mental dia, nggak bisa termakan. Oke. Ada yang mengganggu membran sitoplasma. Contohnya adalah daptomycin. Ini coba kita lihat yang merah-merah ini apa nih? Oke. Kalau ini contoh obatnya, oke ya. Membran sitoplasmanya diganggu ya. Membran sitoplasma. Obatnya daptomycin. Kemudian daptomycin ini mengganggu apa? Kalsium ion ya. Jangan lupa yang tadi di atas ke peptidoglikan, ke PRP. Kalau yang ini ke ion kalsium menyebabkan bocornya ion. Oke, kemudian apa? Mati. Jadi ini sifatnya bakteri sidal. Oke, kita lanjut. Ini dia ya. Ini daptomycinnya. Daptomycinnya masuk ke dalam. Kemudian dia berinteraksi dengan satu sama lainnya, menyebabkan terjadinya ada pori-pori di sini. Pori-porinya menyebabkan si kalsium jadi keluar ya, ion-ion tadi. Kemudian bakterinya pun mati. Oke, contoh lainnya apa? Ada basitrasin. Basitrasin ini juga mengganggu peptidoglikan ya. Jadi balik ke situ lagi. Ada lagi siapa? Polymyxin. Dia masuk ke membran bakteri seperti deterjen ya. Oke, sifatnya polymyxin ini adalah meningkatkan permeabilitas sel sehingga terjadi kematian sel ya. Gimana cara gampangnya ya? Gini aja deh. Kalau yang di atas tadi si gini. Vancomycin, daptomycin, basitrasin, polymyxin.
Oke. Kalau daptomisin tadi pakai ini, bentar ya. Kayak gini. Vankomisin mengganggu peptidoglykan. Daptomisin membuat bocor ion. Basitrasin mengganggu peptidoglykan juga. Polymyxin membuat permeabilitas dinding sel meningkat. Nih ya. Jadi dia sama-sama mengganggu membran sitoplasma tapi dengan cara yang berbeda ya. Di mana yang ini sama yang ini sama. Oke. Kemudian ada yang mengganggu protein sintesis. Itu namanya tetrasiklin. Nah, jadi ini balik lagi ke blok BMOHC. Protein sintesis itu adalah ketika di dalam aparatus Golgi atau di retikulum endoplasma itu diproduksilah suatu protein berdasarkan adanya blueprint ya. Prosesnya itu jalan-jalan kayak gini kan, pernah dikasih lihat ya gambarannya itu ya. Jalan-jalan dia. Nah, tapi dia akan terganggu ketika apa? Ketika dia harus berjalan di situ, rupanya diblok nih. Ya, harusnya dia masuk ke sini nih, tapi rupanya ada tetrasiklin yang udah masuk duluan, jadi dia keblok, nggak jadilah sintesis proteinnya dari mRNA-nya tadi. Contohnya apa? Yang misin-misin juga, kayak tadi ya kanamisin juga, tapi ini streptomisin, neomisin, kanamisin, tobramycin, gentamisin, dan seterusnya. Yang mengganggu protein sintesis dari bakteri. Tapi yang paling terkenal dari semua ini adalah yang ini, gentamisin ya. Dari dulu sudah ada, dipakai di puskesmas, di rumah sakit, di mana aja tuh pakai gentamisin ya. Streptomisin ini obat TB. Sisa-sisanya ada sisa sekali, tapi nggak terkenal yang ini ya. Nah, ini dimerahin jadi diingat ya. Yang ganggu protein sintesis, contohnya adalah aminoglikosida, nempelnya ke mana? Ke protein 30S. Ini ya, karena dimerahkan, jadi adik-adik mesti ingat ini. Protein 30S. Contohnya apa? Gentamisin. Oke. Oke, sama. 30S juga ya, tetrasiklin. Oke, di sini dia ngasih tahu ada yang namanya linezolid. Linezolid ini nempelnya ke yang 50S. Tapi ini jarang ditanya. Yang lebih sering ini yang adalah yang 30S ya. Oke, jadi pilihannya antara dua, 30S atau 5. Kok S abang mirip-mirip 5 ya? Tunggu ya. 30S atau 50S. Pilihan jawaban cuma dua. Tapi yang paling sering yang 30S dibandingkan yang 50S ya. Ini abang jarang ketemu yang ini. Karena obatnya pun ini juga jarang ya, linezolid ini. Lebih sering yang aminoglikosida. Oke, ini sering ditanya, jadi diingat-ingat. 30S aja ingat, 30S, 30S, 30S. Setidaknya kalau baca opsi ketemu 30S, nah pilih anggap aja itu jawabannya, baru lihat soalnya ke atas. Apa yang ditanyanya? Yang ganggu protein, yang ganggu sintesis protein apa enggak gitu ya. Karena kalau ganggu sintesis protein ya udah jelas pasti yang 30S ini. Ada chloramphenicol. Nah, ini kalau misalnya pertanyaannya adalah antibiotik apa yang mengganggu sumsum tulang. Yang mengganggu sumsum tulang adalah chloramphenicol. Makanya ini sama anak agak sudah tidak diperbolehkan karena takutnya pertumbuhan anaknya nanti terganggu ya. Sifatnya bakteriostatik.
Nah, menariknya si chloramphenicol ini nempelnya ke yang 50S ya. Jadi pilihannya memang tetap 2E30 atau 50S. Maka di sini dia si chloramphenicol, yang 30S si aminoglikosida, contohnya gentamisin. Oke, ini catat ya. Oke, begitu juga dengan si macrolide, eritromisin. Nah, ini terkenal semua nih, kecuali ini. Ini azitromisin paling sering ketemu pas COVID kemarin ya. Katanya dia punya efek antiviral juga, tapi emang belum paham ya prosesnya gimana. Nah, tapi azitromisin ini sifatnya ngebom. Jadi pasien infeksi bakteri biasanya kasih azitromisin 3 hari itu langsung baik ya. Nempelnya kemana? Ke 50S. Oke. Maka catatan di atas bisa ditambah yang ini yang makrolida. Oke, hati-hati. Satu soal aja tuh biasanya 30S atau 50S. Tapi ketika adik-adik lupa baca, rasanya nyesel nanti tuh. Oke, ada clindamycin 50S juga ya. Ada yang mengganggu asam nukleat. Contohnya adalah ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin ya. Oke. Metronidazole juga. Nah, kemudian ada satu lagi nih, yang terakhir, antimetabolite. Tadi kan udah ada yang mengganggu dinding sel, sintesis protein, sintesis asam nukleat. Ada sendiri nih beda. Dia mengganggu proses sintesis asam folat yang dibutuhkan pada beberapa mikroorganisme. Nama obatnya adalah contohnya sulfonamid sama trimetoprim ya. Dia mengganggu folik acid ini. Nah, folik acid ini kebetulan adalah nutrisi yang dibutuhkan si bakteri. Jadi logikanya adalah kalau bakterinya nggak dapat asam folat, maka ya dia nggak bakal bisa berkembang biak gitu ya, nggak bisa sehat. Gitu. Jadi yang kita cut adalah suplai makanan atau gizinya itu. Contohnya adalah sulfonamid trimetoprim ya. Ini terkenal banget. Kalau adik-adik pernah dengar tuh cotrimoxazole. Co-strip trimoxazole. Isinya itu ya. Oke, inhibiting dihydrofolate reduktase yang menyebabkan asam folatnya tidak terbentuk. Oke, ada yang mau ditanya? Untuk ini banyak sifatnya hafalan memang ya. Tapi kalau saran abang, kalian nggak sanggup menghafal ini, ikutin aja apa yang ada di soal kemarin. Yang nanya-nanya beta laktam gitu ya. Kemudian yang sering-sering ditanya kayak 30S sama 50S tadi. Takutnya nggak worth it ngabisin malam ini cuma buat ngafalin ini aja. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Bang, mau nanya, tapi nggak tentang ini sih. Boleh, apa tuh? Ini Bang, Najma masih kurang paham sama portal of entry sama exit Bang. Jadi kan yang portal of entry itu ada 2 kalau nggak salah ya Bang, yang transmisi ventricle sama horizontal ya Bang. Vertikal horizontal, ya. Jadi kemarin itu kan kita ada bahas soal Bang di nomor 36 tentang pasiennya itu mengalami mencret. Bisa entry kan Bang. Jadi di sini kan soalnya itu portal of exit. Ya. Nah, tapi kemarin itu abang tukar jadi portal of entry. Cuman abang jawabnya itu tractus gastrointestinal. Itu gimana ya maksudnya Bang? Oke, pertama gini dulu. Di kuliah emang ada dibilang portal of exit nggak? Nggak ada sih, Mbak. Di Ada nggak PPT kira-kira? ada sih, Bang. Ada ya? Ada, Bang. Ya udah, kalau gitu kita anggap ada ya, karena abang baru tahu juga tuh ada. Ya udah, gampang aja kalau gitu. Apa-apa yang di gastrointestinal masuknya, keluarnya pasti di gastrointestinal juga kan? Jadi misalnya nih, bakterinya masuk lewat mulut, keluarnya lewat feses, itu kedua-duanya tetap gastrointestinal.
Jadi mungkin gini ceritanya, portal of entry itu adalah tempat masuknya si bakteri. Pada kasus ini adalah oral ya, katakanlah begitu. Kemudian dia masuk ke usus memperbanyak diri, keluar lewat feses, maka dia keluar lewat feses ya, BAB. Inilah portal of exit-nya. Kalau sesuai namanya itu seperti itu. Tapi kedua-duanya ini adalah satu jalur yang sama, yaitu gastrointestinal atau saluran cerna. Gitu. Bisa? Berarti maksudnya nggak berpengaruh gitu ya, Bang? Kalau misalnya soalnya itu entry, kalau misalnya tadi kan soalnya entry, Mm-mm. exit ya, Bang. Terus Mm-mm. Abang ubah jadi entry gitu kan. Nah, entry itu kan yang vertikal sama horizontal. Vertikal. Oke, kalau misalnya cerita vertikal atau horizontal itu adalah jalur ininya, jalur penyebaran, bukan jalur masuk. Vertikal itu contohnya adalah dari ibu ke anak. Kalau horizontal dari orang satu ke orang lain. Kalau misalnya portal of entry, ini pertama ada dari mulut, secara spesifik, portal of exit-nya artinya dari anus. Tapi kan pilihannya bukan itu, dia tanya jalur apa, jalurnya adalah gastrointestinal. Maka kalau kayak gitu ceritanya, mau dia entry atau exit nggak ada pengaruh. Tapi kalau dia ngasih organ, maka jawabannya antara ini atau ini. Bisa? Oke, Bang, paham. Kasih Paham ya, ya? Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi mau tanya? Yuk, selagi bisa tanya nih. Besok ujiannya jam berapa, Dek? Jam 8, Bang. Jam 8. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Yuk. Bang, boleh nanya lagi nggak? Boleh. Yang sebentar ya, Bang. Yang melalui faktor biologis sama mekanis itu, Bang. Oh, belum paham. Mas. Oke. Ini Bang hapus ya. Faktor biologis, mekanis. Kalau yang mekanis kayak tadi ada lalat nempel di feses. Gimana gambar feses? Nah, nempel di feses. Di feses ini ada bakteri. Oke, artinya si lalat ini di kakinya sekarang ada feses dan ada bakteri, ya kan? Kotor dong. Kemudian dia pindah ke mana? Ke makanan. Ini ada burger nih. Kemudian ketempel ke makanan ini, si bakteri dan feses-fesesnya yang tidak nampak dengan mata dimakan oleh manusia. Nah, kalau gini ceritanya, maka kakinya si lalat ini adalah perantara mekanis. Paham ya? Atau cara gampang yang lain adalah misalnya ada teman kalian yang batuk, batuknya ke gagang pintu. Kemudian kalian pegang gagang pintu itu kena mulut kalian sendiri. Nah, itu faktor mekanis namanya. Sampai situ paham? Paham, Bang. Paham ya? Itu mekanis. Jadi dia lewat benda mati. Tapi kalau biologis gimana? Ini ada orang sakit nih. Kayak ini sakit. Datang nyamuk. Digigit orang sakit ini. Nah, dia kan sakit. Artinya kan di dalam darahnya itu ada virus lah, ada plasmodium lah, ada macam-macam lah. Dihisap darahnya. Darahnya masuk ke mana? Masuk ke nyamuk. Setelah itu apa yang terjadi? Si nyamuk ini pindah ke orang sehat. Nah, tadi kan di dalam nyamuk gara-gara udah ngisap dari orang sakit, di dalam tubuhnya ada apa namanya itu? Ada mikroba-mikrobanya. Mikrobanya berkembang biak di dalam, berubahlah jadi dari tropozoid, merozoid segala macam lah yang tadi itu. Datang ke manusia, disuntikkannya siapa itu si mikroba-mikroba tadi yang sehat ini berubah jadi sakit. Ini faktor biologis. Bisa? Bisa, Bang. Kan
Yang ada tuh di soal nomor 6 itu kan, Bang. Jadi Nomor kan 6. Abang bilang vektor biologis itu contohnya cacing pita. Itu maksudnya gimana, Bang? Oke, cacing pita. Cacing pita itu lewat siapa tadi? Kalau nggak babi, Babi, sapi. sapi Ya. gitu kan. Nah, jadi si babi sama sapi makan apa? Makan eh, sayur-sayuran, apa ya tadi ya? Rumput apa gimana gitu kan? Yang ada eh, telur-telur cacingnya. Kemudian dia pecah, masuk di dalam daging-daging si babi dan sapi tadi. Nah, kemudian babi dan sapi tadi dimakan sama manusia. Kurang lebih siklusnya mirip si nyamuk ini kan. Masuk ke dalam tubuhnya dulu, kemudian sama manusia, baru entah masuk ke dalam tubuh manusia, entah melalui lewat makanan atau lewat diinjeksikan. Gitu loh maksudnya. Jadi si babi dan sapi ini menjadi vektor biologis. Oh, berarti vektor biologis itu bukan cuma nyamuk aja ya, Bang? Enggak. Kebetulan konteksnya kan tadi bahas ini ya, bahas arthropoda kan. Iya. Jadi kan kalau si ini kan mamalia nih, babi sapi ini kan ruminan ya, mamalia. Jadi dia tidak kebetulan jadi nggak terbahas di situ. Padahal tidak terbatas hanya pada nyamuk aja. Iya, Bang. Paham. Gitu. Pokoknya kalau dia diperantarai oleh makhluk hidup dan dia masuk ke dalam makhluk hidup itu dan berkembang biak di makhluk hidup itu sebelum dia masuk ke hospes definitifnya, maka itu vektor biologis. Jelas? Bisa, bisa? Bisa, Bang. Kasih ya, Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi, Dek? Yang lain? Yuk. Soalnya kalian jarang nanya di ini ya, jarang nanya di grup, jadi emang nggak tahu kalian tuh nggak tahu yang mana gitu. Atau materi yang kemarin-kemarin, tah virus, tah fungi. Gimana? Pas? Pas, Bang. Pas ya. Oke, baiklah adik-adik. Artinya malam ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk vlog ini. Abang harap walaupun kita start lambat, tapi kuliah-kuliah yang kemarin itu, yang pertemuan kita bisa mengejar dan memberikan pemahaman yang lebih baik untuk adik-adik, supaya bisa menjawab soal dengan lebih bagus lagi. Semoga apa yang kita upayakan dari kemarin-kemarin itu bisa berbuah manis. Kemudian nilainya bagus-bagus semua ya. Semoga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau gitu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la